Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan ke-28 Kelompok 2. Saya Windy Novasari bersama dua teman saya yaitu Rio Landa Saputra dan Winnie Junita. Di sini kita akan menjelaskan tokoh milenial nasionalis yaitu Bapak Nadiem Makarim, BA dan BA. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Umurnya 37 tahun. Ia merupakan pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring. Nadiem Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya seorang penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem Makarim mempunyai seorang istri bernama Frankie Franklin. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Tahun 2002 ia mengambil jurusan hubungan internasional di Amerika Serikat. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Karir dan bisnis-bisnis yang pernah ditempuh Nadiem diantaranya yang pertama yaitu McKinsey & Co. pada tahun 2006 sampai 2009. Nadiem menjadi konsultan selama 3 tahun. Yang kedua yaitu menjadi Direktur Utama Gojek dari tahun 2010 sampai 2019. Selama di Gojek, Nadiem juga tergabung di Zalora Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Nadiem menjadi Direktur Zalora Indonesia. 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada 23 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, dalam penghargaan, beliau juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Kemudian Nadiem masuk juga ke dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Lalu pada tahun 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Change the World dan mendapatkan peringkat 17. Kemudian aplikasi nilai nasionalisme yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim, yaitu kesejahteraan dalam menjalani tugas saat pandemi COVID-19 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Beliau telah menyalurkan beberapa bantuan, diantaranya yaitu bantuan data internet, bantuan uang kuliah tunggal atau UKT, bantuan subsidi upah dengan total anggaran sekitar 3,7 triliun bagi 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS serta 48.000 pelaku seni budaya. Selanjutnya yaitu keadilan dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Di sini beliau memastikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun 2021 akan diberikan khusus bagi sekolah di daerah 3T. 3T di sini yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar.
dan sekolah kecil. Kebijakan ini bertujuan agar kualitas pendidikan di daerah 3T bisa bersaing dengan sekolah lain. Kemudian komitmen aktualisasi yang dapat diimplementasikan di kehidupan ASN. Yang pertama, cinta tanah air. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Dan pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Di sini, kontribusi Gojek terhadap perekonomian nasional mencapai 7,1 miliar US dollar atau sekitar 104,6 triliun pada tahun 2019. Berdasarkan metode perhitungan PDB, nilai produksi di dalam ekosistem Gojek pada tahun 2019 sama dengan 1% dari PDB Indonesia. Yang kedua, tolong menolong. Yayasan Anak Bank Bisa atau YABB ialah organisasi non-profit yang didirikan oleh Gojek untuk membantu para mitra mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Pendanaan untuk yayasan yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2020 ini berasal dari sebagian gaji tahunan tim manajemen senior Gojek dan anggaran kenaikan gaji seluruh karyawan. Kemampuan bela negara. Saat ini, kehadiran ojek online atau lebih akrab dikenal dengan sebutan ojol ini tentunya sangat membantu aktivitas sehari-hari. Sejak beberapa tahun belakangan, jenis transportasi berbasis online ini mulai diminati banyak orang dikarenakan penggunaan ojek online yang cukup praktis sehingga penggunanya bisa memesan kapan dan di mana saja. Dan dengan berdirinya salah satu ojek online yang bernama Gojek, maka perusahaan ini termasuk unicorn pertama di Indonesia yang kreatif dan inovatif dikarenakan banyaknya pilihan dan tawaran atau menu yang bisa dinikmati oleh para pelanggan Gojek. Baiklah, itu tadi presentasi video biografi tokoh milenial nasional kami tentang Bapak Nadiem Makarim. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.